Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Anggira dari Reka 3 Pontiku, kelas C25A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian panorama. Panorama berasal dari kata Yunani pan yang berarti semua dan horama yang berarti pemandangan. Secara umum, panorama adalah pemandangan alam yang terlihat luas dan menyeluruh dari satu titik pandang tertentu. Panorama menggambarkan keadaan lingkungan yang dapat dilihat mata secara langsung, seperti gunung, sawah, laut, hutan, perbukitan, jalan, atau bangunan. Dalam bidang geografi dan kartografi, panorama sering digunakan untuk menggambarkan bentuk permukaan bumi dari sudut pandang pengamat. Sementara dalam seni rupa, panorama bisa diartikan sebagai lukisan atau gambar yang menampilkan pemandangan alam secara luas dan berkesinambungan dari kiri ke kanan. Panorama juga membantu seseorang memahami kondisi medan di sekitar tanpa harus menjelajahinya secara langsung. Dan dengan demikian, panorama dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mengenali arah, bentuk, dan karakter suatu wilayah. Adapun fungsi panorama memiliki berbagai fungsi baik dalam kegiatan pembelajaran, survei lapangan, maupun kegiatan kepramukaan, antara lain: 1. Sebagai media pengamatan dan identifikasi medan. Melalui panorama, seseorang dapat mengenali bentuk permukaan bumi seperti gunung, lembah, sungai, dan perbukitan. Kemudian yang kedua, sebagai alat bantu orientasi arah. Panorama dapat membantu menentukan posisi dan arah relatif antara satu objek dengan objek yang lain di lapangan. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan dokumentasi, panorama dapat dijadikan bentuk visual kondisi suatu daerah pada waktu tertentu. Kemudian yang keempat, sebagai alat edukasi. Dalam pembelajaran geografi, panorama digunakan untuk melatih kemampuan observasi, mengenali lingkungan sekitar, dan menggambarkannya secara visual. Kemudian yang kelima, sebagai karya seni dan estetika. Lukisan panorama dapat memperindah ruangan sekaligus memberikan gambaran keindahan alam. Kemudian yang keenam, sebagai dasar dalam pembuatan peta topografi sederhana. Panorama yang dibuat dengan skala tertentu dapat digunakan untuk membantu proses pemetaan suatu wilayah. Kemudian cara menggunakan panorama. Agar panorama dapat digunakan secara efektif untuk mengenali medan atau arah, diperlukan langkah-langkah sistematis, yaitu: 1. Menentukan lokasi pengamatan. Pilih titik yang tinggi dan terbuka agar seluruh pemandangan di sekitarnya dapat terlihat jelas. Kemudian yang kedua, menentukan arah pandang. Umumnya pengamatan dilakukan dengan menghadap ke utara agar orientasi gambar sesuai dengan arah mata angin. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat bantu kompas. Kompas digunakan untuk mengetahui arah setiap objek yang diamati, misalnya gunung di timur, sungai di barat, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mengamati objek penting. Catat semua ciri medan yang mencolok seperti gunung, jalan, sungai, sawah, hutan, dan pemukiman. Kemudian yang kelima, membuat sketsa panorama, gambar posisi objek sesuai dengan arah aslinya dan beri keterangan dan nama objek serta arah mata angin. Kemudian yang keenam, menafsirkan hasil panorama. Hasil gambar dapat digunakan untuk memahami bentuk permukaan bumi dan arah dari masing-masing objek. Kemudian cara menggambar panorama. Menggambar panorama memerlukan ketelitian dan kemampuan observasi yang baik. Berikut langkah-langkah menggambar panorama yang benar. Yang pertama yaitu: 1. Pilih titik pengamatan di tempat yang memiliki pemandangan luas dan jelas. Kemudian 2. Membuat garis
horizon yaitu garis lurus yang menggambarkan pertemuan antara langit dan bumi. Garis ini menjadi acuan tinggi rendahnya objek. Kemudian yang ketiga, amati objek dari kiri ke kanan. Gambarlah objek sesuai posisi yang terlihat dari titik pandangmu. Jangan diubah urutannya. Kemudian yang keempat, gunakan skala sederhana. Objek yang jauh digambar lebih kecil, sedangkan objek dekat digambar lebih besar agar tampak realistis. Kemudian yang kelima, tambahkan arah mata angin. Biasanya arah utara ditempatkan di bagian atas gambar atau di sisi kiri atas kertas. Kemudian yang keenam, berikan keterangan dan nama objek, misalnya gunung, jalan raya, sungai, jembatan, sawah, rumah, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, warnai dan rapikan gambar dan hasilnya menarik dan mudah dibaca. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, panorama dapat menggambarkan keadaan suatu wilayah dengan jelas dan informatif. Kemudian kita beralih ke kompas. Yang pertama, pengertian kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah yang bekerja berdasarkan gaya magnet bumi. Kompas memiliki jarum magnetik yang selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan magnet bumi. Arah tersebut menjadi acuan untuk menentukan arah mata angin lainnya, timur dan barat. Kompas digunakan dalam berbagai kegiatan seperti navigasi, pembuatan peta, perjalanan di alam, dan kegiatan militer. Dalam kegiatan kepramukaan, kompas berfungsi penting untuk menentukan arah perjalanan atau menentukan posisi suatu objek di lapangan. Kemudian fungsi kompas. Adapun fungsi kompas yaitu 1. Menentukan arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Kemudian yang kedua, menentukan azimut, yaitu sudut antara arah utara dengan arah suatu objek tertentu. Kemudian yang ketiga, menentukan orientasi peta terhadap medan sebenarnya. Kemudian yang keempat, menentukan arah perjalanan atau lintasan. Kemudian yang kelima, sebagai alat bantu dalam survei lapangan dan eksplorasi. Kemudian yang keenam, menentukan posisi antara satu titik dengan titik lainnya di lapangan. Kemudian bagan-bagan kompas berikut adalah bagan-bagan penting dari kompas, yaitu 1. Jarum magnetik, jarum yang selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan magnet bumi. 2. Rumah kompas, bagian berbentuk lingkaran, tempat jarum magnet berputar. Kemudian yang ketiga, skala derajat, lingkungan angka dari 0 derajat sampai 360 derajat untuk mengukur arah. Dan yang keempat, garis indeks atau garis arah, index line, garis tetap untuk membaca sudut arah, azimut. Kelima, kaca pembesar, digunakan untuk melihat skala derajat lebih jelas. Kemudian yang keenam, cermin bidik, membantu melihat objek. Kemudian kita beralih ke azimut dan back azimut. Azimut adalah sudut pandang arah antara garis utara dengan garis yang menuju ke suatu titik atau objek tertentu. Diukur searah jarum jam dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dengan kata lain, azimut menunjukkan posisi atau arah suatu objek terhadap utara magnet bumi. Kemudian arah utara yang digunakan pada kompas adalah arah utara magnetik, yaitu arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas karena pengaruh medan magnet bumi. Dari titik utara inilah sudut azimut dihitung. Dalam istilah sederhana, azimut bisa diartikan sebagai beberapa derajat arah suatu objek dari posisi kita dengan patokan urut utara. Misalnya, jika suatu objek berada tepat di timur, maka azimutnya adalah 90 derajat. Jika berada di selatan, maka azimutnya 180 derajat. Jika berada di barat, maka azimutnya 270 derajat. Jika berada di utara, maka azimutnya 0 derajat atau 360 derajat.
Jadi, azimut memberikan gambaran arah yang lebih akurat dibanding hanya menyebut timur atau barat, karena arah tersebut dinyatakan dengan angka pasti dalam derajat. Kemudian, pengertian back azimut. Back azimut sering disebut azimut balik, adalah arah kebalikan dari azimut, yaitu arah dari titik objek kembali ke titik pengamat. Jika azimut